lantai 3 ini galeri dapuran Kipahare. Mungkin boleh dijelasin mungkin untuk yang awam pemula artinya apa sih galeri dapuran? Galeri itu sebuah tempat ya. Kalau dapuran itu adalah kumpulan. Kipahare itu nama lain dari tanaman paku jajar. Jadi dapuran Kipahare ini adalah semacam kumpulan orang-orang yang membentuk satu komunitas. Jadi dapuran Kipahare itu adalah kumpulan ya, gitu. Nah ini di sini kita memiliki ratusan arsip sebetulnya, cuman kita hanya display beberapa saja di sini. Ini terkait arsip dan sejarah Sukabumi. Jadi kalau mau nyari sejarah Sukabumi ke sini. Nah di sini juga kita suka mengadakan pendampingan mahasiswa untuk skripsi. Itu dipimpin nanti oleh Pak Irman, didampinginya. Terkait mungkin sejarah gitu ya? Iya betul. Okay. Nah kemudian di sini juga ada beberapa tengkorak. Nah ini jadi pada masa kolonial itu orang-orang Belanda sering berburu di daerah Jampang sana, di daerah pelabuhan. Nah itu mereka berburu menggunakan senapan angin. Nah ini itu sebagian peninggalan-peninggalannya. Jadi di sini ada kura-kura, ada rusa, ada salah satu primata, ada biawak, kemudian ini ada kelelawar, ada babi hutan, ada monyet, kambing, kemudian kuda. Nah ini tengkorak kuda. Nah ini asli semua. Mohon maaf, berarti dapuran Kipahare. Kipahare ini terpisah dengan konsep tadi Museum Tionghoa yang lantai 1 2 atau gimana? Ya, sebetulnya memang konsepnya terpisah. Cuman kenapa kita ada di sini juga? Ya, kami dari Yayasan Dapuran Kipahare, di sini galeri Dapuran Kipaharenya yang dipercaya sama pemilik museum untuk mengelola Museum Tionghoa. Gitu. Jadi kami yang mengelola di sini itu adalah dari relawan sejarah Dapuran Kipahare. Jadi selain bisa menikmati sejarah Tionghoanya, mungkin ternyata teman-teman di lantai 3 bisa menikmati dari sejarah Sukabumi secara umum. Oke. Gitu. Kemudian juga di sini ada mesin tik zaman dulu ya. Kemudian juga, nah ini ada peta nih. Ini sebuah peta tahun 1884. Ini dengan ejaan masih belum disempurnakan. Disebutnya oleh orang kolonial itu sebagai Nisa Vanjapa. Jadi Sukabumi zaman dahulu itu disebutnya Nisa Vanjapa oleh mereka. Kenapa demikian? Karena memang Sukabumi yang masih sejuk, yang masih dingin, yang membuat betah mereka untuk tinggal di Sukabumi. Sehingga mereka menyebutnya sebagai Nisa Vanjapa. Nisa itu artiannya anggur, minuman yang dimana kalau kita minum berlebihan itu bisa memabukkan. Mereka mengibaratkannya seperti itu. Karena mereka memang senang tinggal di Sukabumi dengan suhu udaranya, dengan lingkungannya pada masa lalu. Tuh. Nih, tahun 1884. Tuh, kemudian juga di sana di salah satu sudut ada sudut Pahawan kita sebutnya. Nah itu juga kita belum tertata rapi karena beberapa waktu yang lalu kita baru mengikuti juga kegiatan pameran. Nah itu kita perkenalkan alat-alat yang biasa digunakan di dapur tempo dulu. Jadi di sana ada semacam bakul, ada nampah. Nah di mana anak-anak sekarang banyak yang tidak mengenal itu. Kita perkenalkan kepada mereka biar mereka tidak lupa dengan perabotan-perabotan tempo dulunya. Mohon maaf, ini ada yang tanya, Bu mau nanya di Museum Tionghoa ini mana koleksi yang paling bersejarah menurut Ibu? Sebetulnya kalau setiap barang itu memiliki sejarah masing-masing. Tapi di sini kita menampilkan sebuah cerita yang digambarkan di dalam sebuah lukisan. Itu yang menceritakan perjalanan Tionghoa masuknya di Pulau Jawa. Karena itu kenapa sebuah lukisan itu? Karena di situ menyangkut secara keseluruhan tentang sejarah Tionghoa. Oke. Boleh kita lanjut? Nah, ada satu lantai lagi nih yang dimiliki Yayasan Dapuran Kipahare. Ini di lantai 4, kita lihat. Jadi ada 2 lantai ya untuk galeri dapur.
Dapuran Kipahare. Iya. Ya. Nah, ini ada sebuah lembaga sebetulnya di sini, lembaga Renaktor. Itu salah satu lembaga dari Yayasan Dapuran Kipahare. Ini sama dengan yang di Wisma Wisnuwardani. Di sana museum mini Sukabumi Tempo dulu, barang-barangnya sebagian dari Renaktor. Nah, ini makanya kita di sini sudah agak kosong, kita tata di sana juga sebagian. Nah, ini fungsinya untuk reka ulang perang. Tuh. Kita bisa membuat juga film pendek dokumenter. Nah, ini kayaknya nanti di Sukabumi Tempo dulu juga sekarang sudah banyak yang daftar untuk camp Renaktor nanti di sana. Nah, itu acaranya mungkin boleh di-spill ke Oh, penonton iya. kapan? Untuk masyarakat Sukabumi dan sekitarnya yang di luar kota juga boleh banget untuk bergabung nanti di Sukabumi Tempo dulu pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2026 di Wisma Wisnuwardani, Jalan Bayangkara 219, Kota Sukabumi. Ya, kita sedikit lagi. Oke. Nah, ini di sini, waduh, mohon maaf kita juga masih agak berantakan ini, karena kita masih mengangkut-angkut juga barang. Nah, di sini ada beberapa foto booth. Ini sebuah koran yang dijadikan kita untuk foto booth. Ini ada The Nica van Java Current. Ini sebuah koran edisi Jengkah tanggal 1-2 Juli 1823. Nah, ini menceritakan tentang Hotel Salabatu dan lain sebagainya. Nah, ini jadi kita dipoto di sini tuh seperti kita ada di dalam koran. Nah, kemudian juga ini menunjukkan bangunan kolonial ya, di mana bagian depannya itu semacam perkebunan yang yang temboknya itu dengan batu-batu. Nah, di sampingnya ada juga contoh rumah pribumi yang terbuat dari bilik. Ya. Kemudian sini juga ya ada alat pertanian ini. Alat pertanian zaman dulu yang menggunakan kerbau untuk namanya wuluku. Kemudian juga betulnya di sini ada permainan anak-anak ya, tapi kita kepinggirkan dulu karena ini masih dalam penataan juga. Ya. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat tentang keberagaman umat beragama di Kota Sukabumi. Ini ada kelenteng. Dari sini kita bisa lihat kelenteng. Kemudian ada Masjid Agung. Nah, di belakang gor, di rimbunnya pepohonan ya, yang hijau itu ada Gereja Sedang Kristus. Nah, ini kalau kita lihat dari atas sini, antara kelenteng dengan Masjid Agung itu jaraknya begitu dekat. Ini pada kenyataannya Gereja Sedang Kristus dengan Masjid Agung yang lebih dekat. Iya, hanya satu blok. Nah, Gereja Sedang Kristus itu sudah masuk cagar budaya, kalau tidak salah pada tanggal 7 Desember 2023. Nah, di sana ada yang istimewa, ada jam yang masih dipasang manual. Kemudian ada sebuah lonceng gitu yang zaman dahulu itu setiap jam dibunyikan. Nah, tapi sekarang tidak lagi karena lebih toleransi dengan masyarakat yang lain. Nah, itu lonceng yang sama dengan di Menara Eiffel. Nah, ini biasanya dari sini juga digunakan sebagai spot foto yang bagus kalau siang atau pagi karena Gede Pangrango dari sini nampak banget. Nah, sekarang udah sore jadi tertutup awan. Itu. Kalau ini bukan ya nyambung? Kalau ke sebelah sananya ini bukan. Kita lokasi museum itu hanya sampai ke sini. Jadi selain tadi Museum Tionghoa, untuk teman-teman akses bisa lantai 1 dan 2 ya? Iya. Jadi biasanya satu paket ya 10.000, kita jual karcisnya 10.000 untuk kunjungan Museum Tionghoa itu sudah 4 lantai. Jadi ada galeri Dapuran Kipaharenya juga itu, jadi lantai 1, lantai 2 Museum Tionghoa, di lantai 3 dan lantai 4-nya itu ada Yayasan Dapuran Kipahare, sama juga menyajikan tentang sejarah dan budaya Sukabumi.